Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS Mapel Studi Al-Quran. Yang pertama, yang A, bunyi ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya dari ayat ini sebagai perintah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan hukumnya itu wajib. Dan ayat ini termasuk ayat Nas karena di dalam ayat ini adalah ada perintah langsung dari Allah, dan kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan berdosa. Di penjelasan nomor 1 itu surat Al-Baqarah yang nomor 1 yang B, surat Al-Baqarah ayat 183. Saya akan membacakan ayatnya dengan artinya dan menjelaskan maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu illan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fala alla bashirunhunna wabtaghu ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلا الليل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dan artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya turun ayat ini dikarenakan karena adanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ayat ini ada yang berhubungan dengan istrinya di malam hari. Dan ayat ini tidak termasuk ayat Nas karena ada dua pemikiran. Jadi hukumnya itu sunnah. Kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa karena tidak berdosa. Di sini saya akan melanjutkan dari soal nomor 2. Soal nomor 2 yang nomor 2A itu surat Yasin yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, yang artinya wahai engkau manusia, wal Qur'anil hakim, perhatikanlah Al-Qur'an ini yang penuh hikmah.
innaka laminal mursalin. Sungguh engkau benar-benar salah seseorang dari membawa pesan Allah. Ala siratim mustaqim, mengikuti jalan yang lurus. Jadi di dalam surat Yasin ayat 1 sampai 4 ini diturunkan di kota Makkiyah. Karena surat ini diturunkan di kota Makkah yang berkaitan dengan cerita dari Abu Jahal. Nomor 2 yang B itu termasuk surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsuhu وللرسال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير, yang artinya ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad dari hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan turunnya surat ini diturunkan di kota Madinah. Urwa bin Zubair mengatakan bahwa kedua ayat ini perintah kepada Rasul agar bisa bertindak menghancurkan kaum musyrikin. Mereka selalu mengganggu dan memfitnah kaum muslimin serta menghalang-halangi perkembangan dakwah Islam. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, yang maksudnya ini adalah di dalam kitab suci umat Islam itu surat di dalam ayat ini berisi tentang kebesaran Allah dan doa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Semua umat Islam harus hafal surat ini karena surat ini adalah bagian dari rukun sholat. Dan menurut As-Sabuni dalam Rawai Al-Bayan, lafaz asyirat merupakan sebuah kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan setiap perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan aturan ataupun penyimpangan dari aturan. Sedangkan mustaqim adalah sifat dari sirat yang menunjukkan kepada hal yang sesuai koridor dan tanpa penyimpangan. Tujuan dan maksud dari dua kata di atas yang terbungkus indah itu dalam ayat 6 surat Al-Fatihah adalah agama Islam, karena agama Islam adalah sebuah jalan yang lurus dan terbebas dari penyimpangan. Jika kita lihat secara keseluruhan, secara tidak sadar membuat kita berdoa dan meminta ampun kepada Allah agar dilimpahkan iman dan amal soleh serta dijadikan hambanya yang selalu meniti jalan Islam yang bermuara kepada surganya. Nomor 3 yang B. Nomor 3 yang B ini adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin yang diturunkan di Madinah. Kitab ini yakni dibaca oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah. Kalimat negatif mereka predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya menjadi penuntut bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Mungkin hanya itu yang jawaban yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.